berkesan di hati. Ya, masih di Cerita Hati dan saatnya yang bertugas adalah Mas Akbar untuk membacakan apapun yang menjadi ungkapan cerita hati Anda pemirsa di rumah. Oke, Silakan, terima Akbar. kasih Teh Uwi, terima kasih Mas Digloang, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari pengirim atau yang sudah ngirim ke Twitter dan juga ngirim video yang sudah dikasih linknya. Kalau Anda juga pengen ngirim nih di sini nih. Nah, jadi Anda tidak hanya mendengarkan cerita orang, Anda juga bisa berbagi cerita di sini. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Wi. Yuk. Sekarang kan sudah ada sekolah bayi, ya. Ya ada sekolah gajah ada, ya. Sebenarnya yang baik sejak umur berapa kita mengenalkan pendidikan kepada anak kita? Boleh dari Mas Masik Dik dulu. doang atau Wi. Wi? Masik dulu. Aku sih berpegangan tetap pada Islam, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayatnya, yang terkunci dalam Sahihul Kafi ada 7, maka 1 sampai 7 tahun adalah usia anak untuk bermain. Sekali lagi bermain itu punya isi kok, ya. Jadi Belajar juga, ya ya. tetap belajar juga gitu. Oke, 7 tahun lah. Bahkan Steve Jobs juga punya rumah pendidikan. Dia 1 sampai 10 tahun anak-anak itu disuruh gambar aja. Yang bagus didigitalisasi jadi video game dan hidupnya mereka udah menjadi orang-orang yang kaya. Lalu yang gambarnya lebih hidup dibikin dikontrak oleh Walt Disney. Itu penghasilannya 13 triliun. Tepuk tangan dong. Itu ya justru dengan kesempatan 10 tahun tadi itu ya. Kalau menurut Wi. Tapi kalau Steve Jobs mungkin asalnya dari Malang. Oh, bisa? Kan apel itu. Iya. Apelnya dan dimakan separuh lagi. Ya, Nggak ada yang utuh lagi dimakan Steve ya. Jobs. Kalau dari Iya. Sumatera mungkin duren ya. Iya, Iya, benar Wi. dan Ya. dimakan Steve Jobs sekarang udah meninggal akhirnya. Intinya adalah sebetulnya kalau mulainya dari mana, startnya dari mulai bukan hanya lifelong education, bahkan sebelum ada kehidupan. Dalam pengertian begini, mencari pasangan hidup itu sudah bagian dari pendidikan untuk bagaimana benih itu nanti akan kita tanam. Dalam pengertian orang kalau pengen anak yang soleh, solihah, anak yang berkarakter, berkepribadian, maka carilah ibu-ibu yang baik. Karena itu tempat di mana kita akan bercocok tanam. Bibitnya unggul, tapi kalau mohon maaf itu sawahnya gersang, nanti juga tidak akan jadi bibit yang unggul. Maka cari pasangan. Kemudian di dalam kandungan ada pendidikan khusus. Artinya bagaimana sikap perilaku itu akan menjadikan health reproduction-nya, kesehatan reproduksinya juga akan berpengaruh. Maka di dalam Islam di usia-usia kandungan mulai banyak dibacakan Al-Quran misalnya. Konon katanya musik juga punya pengaruh. Kalau musiknya jangan musik yang, kalau orang hamil musiknya jangan rock. Oh jangan, ya, itu yang ada tuh Wi. Jadi kalau didengerin musik klasik Iya. itu anaknya bisa jadi Iya. santun, didengerin Betul. musik rock bisa agresif. Gini. Iya. Ada tetangga saya Wi, nggak tahu begitu lahir nangisnya cuma ternyata apa? Sering didengerin musik boy band, jadi lifting tawanya. Sebentar. Kalau berbicara tentang pendidikan, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Dik Doang dan Uwi bahwa Ya. dari usia 1 sampai 7 tahun memang biarkanlah anak bermain-main gitu ya. Tapi bermain yang bermakna tentu saja Ya. bermakna bagi mereka dan bagi orang tua yang mengiringinya juga memberikan makna atas permainan itu sehingga Ya. anak juga mengambil esensi atau konten dari permainan. Oke, Dan jenis yang permainan itu berpengaruh. Betul, Secara betul. psikologis kalau anak dikasih puzzle, maka nanti akan ada kreatif dibanding kasih analisa tembak-tembakan. Ada, betul. Nanti dia Tembak. ajari smackdown siapa. Ya, tergantung apa sasarannya, Iya. mau motoriknya, mau analisanya atau apa. Tapi gitu. orang tua itu aneh. Bisa Mas Dik Doang dulu. Enggak, jadi permainan tradisional yang hilang itu lebih mengutamakan adalah kebersamaan. Samaan, Tapi kalau kolaborasi, permainan video betul. game itu lebih Individual. mementingkan kemenangan. Ini Ya, yang pokok. jadi Iya, iya. kalau berbicara tentang kolaborasi atau tadi kerjasama itu, sehingga kita bisa belajar tenggang rasa, kita bisa belajar kapan kita harus diam, kapan kita harus berpartisipasi gitu. Banyak, jadi permainan-permainan zaman dulu itu sudah hilang, sebetulnya itu yang harus kembali dihidupkan. Dan yang Benar. terpenting kalau misalnya itu pendidikannya formal, ya pemerintah juga kan memang sudah menetapkan pendidikan dasar itu usia 7 sampai usia berapa tahun, 15 tahun, 21 tahun atau 20 tahun itu juga yang harus diikuti. Wah, anggota dewannya keluar Terima nih. kasih. Iya. Tapi orang Makanya tua juga nggak konsisten. Kenapa? Orang tua itu kecil diajarin, gede dilarang.
Kecil nggak mau makan, dipaksa makan, kasih vitamin. Gede dikit, makan terus, makan terus. Itu kamu ya? Pengalaman pribadi kayaknya ya. Oke. Pertanyaan yang kedua ada dari sosial Iya, media. makanya kecil nggak mau tidur, ya harus tidur. Gede dikit, Tong, tidur aja, Tong. Nggak konsisten. Iya. Oke. Nih. Pak Wi. Yuk. Pasti hilang. Hilang lagi. Enggak. Bagaimana caranya membujuk anak supaya mau sekolah? Supaya saya suka jengkel karena kalau saya suka jengkol, Bu. Iya. Ya. Usianya berapa itu? Ini belum disebutkan. Anak saya kalau pagi nggak mau sekolah, mohon pencerahannya. Ya. Ini nggak disebutin usianya lah, tapi SD mungkin kali ya, antara mungkin ya. 1 sampai 12 lah, Iya, SD gitu. TK mungkin. Ya TK Iya. mungkin. Kalau menurut Pak Wi dulu? Ada dua faktor. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ya faktor bagaimana kita mengkondisikan dan cara mengajaknya. Karena sebetulnya anak itu kalau sudah tahu ahamiyah, kepentingannya, fadilah, keuntungannya, jadi betapa hebatnya orang sekolah itu ditanamkan. Itu. Walaupun sekali lagi kelemahan kita sekolah itu harus formal, harus itu sebetulnya enggak. Kekurangan kita ini kan sebetulnya sekolah kejuruan. Mohon maaf kalau justru di luar itu orang-orang sukses itu orang yang banyak dari awal itu sudah tahu kira-kira dia mau minat jadi apa. Itu. Oke. Ini by the way itu agak panjang untuk kita bahas. Yang kedua faktor eksternal. Mungkin tidak bisa menemukan yang enjoy learning. Jadi tempat di mana menyenangkan. Mohon maaf, saya juga punya sekolah. Saya punya sekitar 2.000 siswa di Jogja. Itu salah satunya adalah anak harus dijemput, walaupun selesainya jam 3, tapi kalau dia selesainya jam 4, tapi dijemput, orang tua tidak boleh langsung lari pulang. Berarti ini gagal dalam membuat itu. Dia masih tunggu dulu karena masih akrab di sekolah, masih senang, masih main layang-layang, masih di sana sini, dan itu diberikan peluang. Artinya mungkin tidak bisa menciptakan sekolah yang dirindukan, sekolah yang membuat orang itu enjoy di situ. Dan mohon maaf itu diperlukan karena kadang-kadang atau di situ ada bullying. Ya, jadi dia nggak betah. Karena ya nggak betah, mungkin tidak mensuasanakan arena kebersamaan itu. Mohon maaf, salah satu contoh kalau di Jawa itu pengaruhnya luar biasa dan saya terapkan sampai detik ini. Artinya bukan hanya teori, tetapi saya mengaplikasikan tidak boleh orang memanggil nama langsung namanya. Mas siapa? Dik siapa? Jadi semuanya panggil A siapa? Karena itu term of reference itu beda dengan term of address. Artinya kalau saya panggil Dik, sini Dik, beda dengan Mas Dik, beda. Dan semua orang menyapa tidak boleh anak SD, playgroup, TK, dari mulai PAUD sampai di SMA manggilnya harus pakai gelar Mas. Saya panggil Pak Ustadz. A gitu. Mas Akbar, beda. Wah, enak dengan manggil kira-kira? Iya. Pus gitu kan lain Beda, kalau manggil saya beda, gituin Pak Ustadz ya. Tapi Iya. Mas Digong mungkin mau memberikan sedikit pencerahan? Iya, apa sih tujuannya sekolah? Karena anak-anak itu harus di kandang jurang doang. Anak-anak yang terbaik adalah anak-anak yang ketika dia lulus takut kepada Allah. Bukan dia lulus dapat perguruan tinggi negeri, bukan hukum laut. Karena dia takut kepada Allah, pasti dia belajarnya serius. Pasti dia berbakti pada orang tua. Jadilah dia anak yang soleh. Soleh itu siapa? Orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Kalau dia sholat, habis sholat dia berzikir, orang teriak tolong, gotong royong, dia tetap berzikir, itu bukan orang soleh. Betul. Nah, orang soleh itu lahir bukan dari sekolah yang sarannya memadai, sekolah favorit, sekolah unggulan, tapi dari orang tuanya yang soleh dan soleha, dari guru-gurunya yang soleh dan soleha, dari apa yang dia makan halal toiban, dari lingkungannya yang baik. Betul. Jadi kalau sekarang sekolah untuk ujian nasional ini udah salah kaprah pendidikan kita. Kita harus pertama takut dulu kepada Allah. Iya. Jadi orang yang takut kepada Allah beres hidupnya udah Betul, selesai. amin. Insyaallah. Koruptor itu sarjana ya jarang. Iya. Banyak ya, mohon maaf. Tapi saya punya ini loh, saya punya cerita hati sedikit ya, sebentar 2 menit saja. Saya punya cerita hati ketika anak saya nggak mau sekolah pada saat itu, dia lagi kelas 2 SD apa kelas 3 SD. Memang dia lagi malas. Saya nggak pakai bujuk-bujuk, saya cuma bilang, Bunda, males nih, nggak mau sekolah, ngantuk. Ya udah, tidur aja, aku selimutin. Terus dia langsung kaget, hah? Kok malah nggak disuruh sekolah? Enggak deh, sekolah Bunda nih nggak bener nih, kayak gitu. Akhirnya dia sekolah. Udah,
Saya nggak bilang, udah tidur aja. Kalau memang mau tidur, tidur. Saya selimutin. Itu ada 2 faktor juga. Mungkin karena dia tidak punya bapak kali. Udah, kami bareng aja. Ya. Ini gimana sih? Ya rumah juga, sekolah juga harus menjadi rumah keduanya gitu. Betul. Apa sih esensinya pendidikan? Iya, Kan tentu mengajarkan cinta. Ya. Nah, dari rumah seorang ibu memberikan cinta, lalu dia membawa cinta itu ke jalan-jalan, Betul. lalu sampai ke sekolah, Ketemu terus temennya, sampai kemanapun. kemana-mana. Betul Nah, sekali. Mana-mana homey ya. Nah, gitu. sekarang ini yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya adalah cinta itu, Betul. yang tidak mampu ditaburkan, sehingga lain sekolah rasanya dia musuh. Betul, betul. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Seru sekali kan cerita hatinya Dik Doang. Selain satu ini tetap di Cerita Hati.